Saya saat ini berada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri. Pemirsa, nanti malam akan ada gelaran yang spektakuler, Doho Night Carnival. Dan Disput Parpora tentunya menjadi leading sektor yang akan meng-create bagaimana suguhan ini menjadi epic dan apik untuk masyarakat Kota Kediri. Seperti apa ulasannya? Kita akan langsung mencari tahu, mengulik kebijakan yang tentunya harus berpihak pada warga Kota Kediri. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bisa bertemu Pak Bambang Priambodo. Oh iya, silahkan. Baik. Selamat pagi. Wah, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak. waalaikumsalam. Monggo. Ya, dari mana ini? Dari Doho TV, Pak. Doho TV Kediri ya. Betul. Ayo, mari Mohon izin masuk. waktunya hari Nggih. ini longgar ya, Pak. Ya, lumayan lah. Monggo, enggak apa-apa. Ayo. Jadi Monggo, ya, Pinara, Common ayo. Center Doho Night Carnival ya. Ya, ini Comment Center Doho Night Carnival dengan tema Glow Green 2025. Luar biasa. Ayo, Pinara. Ayo. Repot ya hari ini. Tapi Lumayan. sini saya ganggu waktunya. Ruangannya nyaman ya, Pak ya? Ini Iya. memang sengaja setting untuk persiapan acara atau di situ ada common center begitu? Betul, Mbak. Ini- Peruntukannya bagaimana? Betul. Jadi ruangan ini adalah ruangan dinas kerja saya setiap hari. Oh, baik. Jadi everyday activity saya di sini, di ruangan ini, kecil, mungil, setil, makitil, gitil Waduh. ini indah Komplit, sekali, komplit ya. Ruangan yang ini saya manfaatkan. Kebetulan mau sebentar lagi akan ada apa itu, kita Kota Kediri punya gawe ya, punya gawe perhelatan yaitu Doho Night Carnival. Nanti malam banget ya. Nanti ini malam ceritanya. banget, Jadi, memang ditunggu-tunggu oleh warga Kediri karena Betul. gaungnya sebenarnya juga sudah lama sekali Anda sosialisasikan tentang Doho Night Carnival. Alhamdulillah sudah kita sosialisasikan karena ini adalah masih dalam rangkaian Hari Jadi Kota Kediri ke 1146. Baik. Ya. Konsepnya akan seperti apa dan bagaimana? Oke, konsepnya ini adalah kita ini ada tema baru ya, tema baru tentang Doho Night Carnival ini yang konsepnya ini kebetulan kita mengambil Glow Green ya, jadi tentang lingkungan hidup. Nah, jadi peserta-peserta ini nanti kita harapkan semuanya berpenampilan, berkreasi, semuanya ini adalah menggunakan bahan-bahan percak-percik yang dari lingkungan hidup. Daur ulang maksudnya? Daur ulang boleh, yang dari dedaunan boleh, ada yang apa itu daur ulang dari plastik juga boleh. Baik. Kenapa Glow Green? Ini satu tema yang kita ambil, memang kebetulan kita ini adalah lagi mengkampanyekan tentang apa itu namanya Indonesia Hijau atau Kediri Hijau juga boleh ya, tentang lingkungan hidup. Nah, ini sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memanfaatkan lingkungan hidup ini betul-betul sebagai satu sarana prasarana juga yang terkait dengan anak cucu kita nanti. Oke, jadi tidak ada tarik benang merah ke belakangnya, sebetulnya ini momen tertentu begitu untuk menandai bahwa Glow Green baru ada di 2025 khususnya di Kota Kediri. Nah, ini kebetulan adalah ini adalah kepedulian Kepala Daerah kita Mbak Vinanda Prameswati SHM KN ini serta Gus Kowim sama-sama ini lagi mood untuk sama-sama ayo mengajak masyarakat bersama ini kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Baik. Nah, kalau melihat ke Doho Night Carnival ini sepertinya transisi begitu ya. Kita dulu kenal ada Kediri Night Carnival. Sekedar beda penamaan atau bagaimana? Adakah maksud khusus? Terutama kita bicara juga tentang konsep, kita bicara tentang rute begitu. Mohon penjelasan.
Ini adalah menginisiasi apa yang menjadi program indikator kinerja utamanya Kepala Daerah, Mbak Wali Kota, Mbak Vinanda. Jadi kenapa ini penamaan Doho? Ini satu inisiasi bahwa Mbak Wali pengen menghidupkan Kediri tourism. Nah, jadi di sini sesuai dengan program kerjanya. Kediri tourism ini yang tentunya diambil lagi ke subnya, yaitu beliau sudah pernah pada waktu itu ingin membuat Jalan Doho ini betul-betul nanti itu berubah. Keberadaan Jalan Doho ini inginnya Mbak Wali ini seperti Malioboro-nya Kediri. Jadi kalau Malioboro-nya ini betul-betul dimiliki oleh Yogyakarta, tapi Doho ini nanti betul-betul selayaknya adalah Malioboro yang ada di kota Kediri. Dan di sini adalah yang pas, ini adalah Jalan Doho. Secara lebar ruas jalan, kemudian juga pemakaian dari masyarakat sendiri, apakah sudah ada pertimbangan dari pemerintah Kota Kediri bahwa ini nanti space-nya tidak terlalu sempit karena sebelumnya sangat lebar, di mana ada sinterban yang itu bisa membatasi penonton dan sebagainya. Bagaimana? Sudah Mbak Yuni, ini Baik. sudah kita tata, sudah kita mapping bahwa memang ini keberadaan Jalan Doho yang begitu tidak terlalu lebar ya. Ya. Tidak terlalu lebar, ini nanti kita tata. Dan kalau Mbak Yuni tahu kan sekarang kan stasiun sudah mulai ditata. Nah, stasiun ini adalah bagian dari Jalan Doho. Nah, stasiunnya sudah ditata, belum sempurna tapi sudah mulai nampak indah kan. Nah, nanti akan ada kelanjutannya, itu di Jalan Doho. Nah, maka dari itu kenapa ini pakai nama Doho Naik Karnival. Kalau kita tahu nama Doho ini tidak ada yang punya kecuali Kota Kediri. Ya. Nah, kan begitu ya. Nama Doho tidak ada. Kalau Kediri ini diambil kan Kediri bisa kota ataupun kabupaten. Nah, nanti kenapa ini lebih mematenkan Doho? Nah, ini memang betul apa yang ditanyakan Mbak Yuni tadi. Kenapa ini Doho? Ya ini satu-satunya yang dimiliki oleh Kota Kediri dengan nama Jalan Doho ya ada di Kota Kediri. Nah, maka dan ini sesuai dengan konsepnya Mbak Wali bahwa Decito ya, Decitonya juga, yang Kediri tourism-nya juga, ini semuanya ini ada posisi pas ada di Jalan Doho. Maka dari itu kita tarik startnya nanti itu ada di alun-alun Kota Kediri dan finish-nya ada di Balai Kota. Tentang penertiban penonton yang ada di sepanjang jalan, karena bahu jalan juga sempit, jalan sendiri juga bukan jalur yang lebar begitu, jalur utama begitu, bagaimana? Sudah, ini kemarin kita sudah koordinasi dengan tentang pengaturan lalu lintas, tentang ketertiban, ini kita sudah koordinasi dengan Polresta, dengan teman-teman dari Disub, dengan Satpol PP, karena di situ nanti pasti sudah kita pasang barikade ya, sudah kita pasang itu barikat itu yang semuanya adalah nanti untuk kenyamanan penonton dan juga untuk kenyamanan daripada peserta yang akan melakukan konvoi dalam rangka karnival ini nanti. Ada ketentuan khususkah? Biasa kan steril jalan dan sebagainya sangat butuh energi untuk melakukan pengaturan di satu sisi, Bapak. Ya memang ada beberapa termasuk penggunaan sound system, ada Mbak Yuni. Jadi pengaturan-pengaturan ini semuanya pembatasan dan insya Allah ini nanti kita tidak terlalu banyak. Ini kita ambil, kita kurasi. Kalau kita biarkan yang banyak pasti ada yang mau daftar pasti ratusan. Nah ini kita kurasi, tidak terlalu banyak, tetapi insya Allah nanti elok. Nanti elok, indah. Insya Allah jumlahnya nanti 40-an. Tapi 40 sudah banyak. Itu nanti 40 UMKM.
Apa yang menjadi bukan UMKM, maksud saya yang perform? Ya, Iya. 40 peserta. Ya, peserta. 40 peserta yang dari luar daerah ini ada 10. Ada kuota dari luar daerah. Ada 10 yang dari kita ini ada 30. 30. Baik. Ini pun nanti kita harapkan nanti tidak sampai terlalu molor dari di Apa tengah syarat dan malam. ketentuannya, Bapak? Syarat ketentuan ya tentunya adalah semuanya dengan harus temanya adalah karena temanya ini Glow Green, syarat ini adalah syarat khusus dengan ketentuan itu kita silakan semua yang kepesertaan ini mengambil dengan Glow Green-nya itu ya ada yang Green Heritage, ada yang Eco Future, ada yang juga Nature Glow. Ini ada beberapa persyaratan-persyaratan keikutsertaan supaya tema ini nanti nyatu. Jadi tidak mohon maaf tidak liar ya ngambil tema berbagai beriris-iris ini berlapis-lapis apa yang dikehendaki tidak. Ini salah satu secara khusus ya. Ini ya keterkaitan dengan tema yang dimiliki atau yang akan dilakukan nanti ya. Sepanjang kita ngobrol tadi sepertinya Bapak sangat optimis bahwa nanti acara bisa sukses terselenggara dan juga akan membawa efek yang sangat baik pada pertumbuh kembang di segala sektor terutama untuk Kota Kediri begitu ya Pak ya? Iya. Dan gimana? Saya tetap optimis apalagi teman-teman ya dari teman Doho TV juga ikut doakan yang baik-baik kan untuk pasti. nanti malam. Tapi di balik itu Pak, mohon maaf, kalau kita biasa melihat bagaimana efek yang ditimbulkan dari sebuah pagelaran perhelatan akbar semacam ini, tadi juga disampaikan dari 40 tampilan akan ada 10 yang itu dari delegasi, 10 daerah di sekitar Kota Kediri begitu, terundang kan mereka Pak ya. Betul. Dan kalau melihat dari lintasan rute yang di hari ini baru juga dibandingkan dengan perhelatan sebelumnya. Tadi sudah ada penjelasan di sana. Ini yang lebih detail Pak, karena setiap kebijakan itu kan pasti nantinya akan membawa efek untuk masyarakat. Harapannya pasti yang terbaik. Dari pukul 18.00, taruh begitu Pak ya, tarik ke 12.00. Dengan lintasan dari alun-alun ke Balai Kota. Berapa toko yang harus tutup di malam itu? Berapa pendapatan yang harus berkurang di malam hari itu karena otomatis mereka harus tutup kan Pak? Ada imbauan seperti itu kan? Bagaimana? Betul Mbak Yuni ya, Mbak Yuni. Perhelatan Akbar, saya tetap optimis ya. Kita tetap optimis nanti malam betul-betul ini nanti bisa sukses mulai dari start sampai ke finish. Memang ada beberapa hal satu plus minus ya risiko semuanya, tetapi ini adalah semuanya mudah-mudahan kepositifan membersamai kita. Ini untuk toko-toko tentunya memang karena di sana ini menjadi kawasan perdagangan. Sudah kita bukan nanti kita tutup mulai siang atau sore enggak. Jadi nanti itu masih ada transaksi. Bisa, karena nanti itu yang barikadenya itu kan nanti kan masih ada dibuka kan bisa. Oh begitu? Iya, baik. masih bisa. Masih ada celah, masih ada bisa nanti kalau pengen mau ke toko belanja. Tidak ditutup, tidak riskan jika tidak ditutup? Belum, nanti kalau sudah mulai baru kita close. Di 18.00? Iya, betul. Baik. Menuju proses Menuju prosesi, ini langsung close kan? Close baru di sana ini start. Jam berapa Pak nanti? Insya Allah nanti ya antara jam 6:30 jam 7 lah ya. Oh begitu. Ya. Baru ada instruksi untuk tutup. Iya, itu close, ini nanti tutup lah ini baru. Tidakkah itu merepotkan mengingat durasi kan harus bisa seefektif mungkin nanti? Tapi barikade kan sudah dipasang dulu. Jadi barikade sudah dipasang. Steril, dulu. artinya kendaraan di situ juga tidak masih boleh ada belum lalu juga, masih sore masih bisa Mbak. Ini sudah diatur, sudah rekayasa lalu lintasnya sudah jalan. Pokoknya nanti sore sebelum ini semuanya sana start ini baru steril semuanya. Ya mungkin 1-2 jam
sebelum jam 6 lah ya, sebelum maghrib ini nanti kan sudah ini ya. Tentang pendapatan yang berkurang, Pak? Tentu di sini adalah memang kita tentunya untuk toko-toko ini kan pasti ada ini, tapi kita ambil positifnya semua untuk membersamai warga atau pemerintah kota dan warga kota Kediri ini sama-sama menuju ke lebih baik. Artinya mungkin di situ memang ada pengurangan, tetapi ini akan tetap mempromosikan Jalan Doho juga. Bagaimana? Jalan Doho ini adalah salah satu pusat perdagangan di kota Kediri yang selama ini kan tidak pernah dipromosikan juga. Dengan adanya ini kita angkat, kita promosikan. Ini loh, Jalan Doho ini adalah menjadikan jantung daripada kota Kediri. Pusat perdagangan kota Kediri, ya di Jalan Doho itu. Ada kompensasi khusus begitu atau mungkin win-win solution agar di satu sisi nama Jalan Doho terangkat, tapi juga di satu sisi kerugian ini tidak semata-mata menghilang. Betul, Mbak Yuni. Jadi gitulah, memang begitu. Selama ini kan juga tidak pernah dipromosikan dan Jalan Doho sebagai roh jantung kotanya Kediri ini sebagai pusat perdagangan. Ini di kota Kediri ini, orang kan tanya Jalan Doho, tapi kalau ini gema bergaul, Jalan Doho akan terangkat kembali. Orang, ayo beli baju di Jalan Doho. Kan ada kebanggaan tersendiri juga. Sejauh apa urgensinya? Kenapa harus mengangkat Jalan Doho di periode ini begitu, Bapak? Iya, kebetulan. Wah, ini Mbak ini nih, kebetulan ini menyelaraskan dengan visi misi Wali Kota Kediri, yaitu Decitunya. Ya, dan Kediri Tourism. Dan roh daripada Kediri Tourism ini adalah di Jalan Doho. Yang tadi mulai dari awal sudah saya sampaikan, ingin Jalan Doho ini ingin diangkat seperti Marlboro-nya Yogyakarta. Apa karena kita sudah kalah pamor dengan mall yang di sebelah utaranya begitu? Ya, bisa juga ya, betul. Bisa juga karena agak telat berarti kalau hari ini baru diangkat ya, Pak ya? Bisa juga, bisa juga ya. Tetapi ini sama-sama, tetapi insya Allah tidak ada waktu terlambat ya Mbak Yuni ya. Pasti ya. Ini kita angkat. Betul-betul sebuah kebijakan yang harus kita apresiasi, Bapak. Tapi kalau melihat bagaimana Anda menerima keluhan begitu hari ini, sudahkah ada keluhan yang masuk tentang bagaimana setiap acara? Saya ingat masih dulu ada apeksi begitu yang 2 hari, efeknya juga membuat Jalan Doho ini harus tutup. Harus tutup. Nah, gimana Pak? Kalau terus-terusan seperti itu, ada seremoni di satu sisi, ada sebuah mercusuar yang ingin diperlihatkan, dibangun, tapi di sisi lain juga mengesampingkan bahwa ada keluh kesah di sini. Sudahkah ada keluh kesah yang masuk atau pertimbangan pada keluh kesah itu? Alhamdulillah, jadi apeksi kemarin sebagai barometer juga, sebagai tolok ukur kita. Memang ada, tapi ya karena itu kecil kan, ini dan juga banyak yang senang karena Jalan Doho terangkat. Banyak yang senang. Justru seperti itu. Iya, betul. Apa yang disampaikan Mbak Yuni? Tidak ada keluhan yang masuk, justru sebaliknya. Tidak ada ya, kecil kan, sama. Wah, Jalan Doho terangkat kembali. Ya ini loh yang membersamai kita ini adalah nanti ini menuju ke arah lebih baik. Kalau nanti dari awal sampai akhir baik terus ya, aduh ini surga ya, nanti api terus, enak terus kan begitu. Pasti ada riak kecil, ada apa, tetapi ini tantangan kita bersama untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dalam banyak kalender perhelatan semacam ini sepertinya memang titik kumpulnya ada di sana, di Jalan Doho dan Balai Kota begitu. Artinya ini juga harus ada kesiapan di satu sisi kebijakan agar para penjual toko-toko, karena ruhnya kan tetap menghidupkan. Bagaimana geliat ekonomi lewat toko-toko yang ada di Jalan Doho itu ya Pak ya? Iya. Jadi ini sudah kita ini sudah kita antisipasi Mbak Yuni semuanya, yang bagaimana keberadaan toko-toko dan sebagainya, termasuk para pelaku PKL, pedagang kaki lima juga sudah kita antisipasi, karena bagaimana juga dengan ribuan orang nanti itu di Jalan Doho, mulai dari alun-alun sampai ke Balai Kota, tentu butuh PKL juga. Nah, ini PKL yang biasanya di situ, nanti kemarin sudah kita himbau dengan ini, nanti akan berada di gang jalan itu juga. Butuh itu nanti. Di titik kumpul, titik finish, itu nanti di titik 0 ada UMKM.
para pelaku UMKM juga sudah ada di sana semuanya. Di halaman balai kota juga kita siapkan untuk para pelaku UMKM ada di sana. Ini semuanya ini nanti memang untuk rakyat Kota Kediri. Baik. Jadi kami mohon maaf, misalkan ada beberapa toko yang ini tentunya ada dampak, ya ini adalah kita ini bukan menginjak, tetapi ini adalah menuju ke arah yang lebih baik. Ayo kita lihat stasiun, ya berapa tahun, kenapa baru sekarang, gitu kan? Ya memang kebetulan pas gitu aja layanan visi misinya pemerintah daerah, kepala daerahnya ini pengen. Kenapa kok dari alun-alun baru sekarang, Bang? Ini ya gimana lagi ya? Duduknya baru sekarang mungkin ya, Pak. Ya? Ya kebetulan saya baru di sini, betul. Duduknya baru sekarang. Saya baru di sini 1 bulan, Mbak Yuni ya. Saya baru 1 bulan pindah di sini. Ya alhamdulillah ini kita sama-sama untuk laksanakan dengan baik, dengan maksimal supaya semuanya ini adalah tercapai apa yang menjadi cita-cita pemimpin kita semuanya. Tidak ada tujuan pemimpin jelek, tidak ada. Semuanya baik. Baik. Ya, gitu. Menarik sekali ketika kita sampaikan pada pemirsa tentang konsep dari Doho Night Carnival, Bapak ya. Jadi nanti rutenya itu alun-alun ke utara, berapa kilo nih Pak panjang ya? Lumayan ya. Ya. Kalau untuk iring-iringan 40 peserta itu nanti udah bisa dengan durasi waktu berapa jam ya Pak ya? Iya. Jadi Mbak Yuni, kita sudah mapping ini nanti kalau dimulai jam 7 katakanlah ini insya Allah jam 12 sudah selesai. Wow. Ini harapan kita memang jam 12 sudah selesai dan musimnya adalah juga musim penghujan. Itu. Apa antisipasinya nanti? Ya kita selaku orang Jawa sudah antisipasi, minta doa restu masyarakat semuanya bahwa nanti pas pelaksanaannya ini kebetulan aja mudah-mudahan jangan hujan dulu, tidak hujan dan ini bisa lancar semuanya sehingga ini nanti betul-betul menjadi tontonan masyarakat warga Kota Kediri dengan hadirnya Doho Night Carnival. Baik, saya tertarik juga tentang tadi start di alun-alun gitu. Padahal alun-alun belum rampung, belum selesai gitu. Iya. Bagaimana? Ada penjelasan khusus di sini, Pak Bambang? Ya ini, Mbak Yuni jangan kemana-mana dulu ya nanti. Jadi kalau ini, saya tidak kemana-mana, masyarakat yang kemana-mana. Oh, kenapa boleh, harus alun-alun begitu? Iya, belum iya. selesai nih urusannya Iya. ya. Jadi gini, tidak apa-apa Mbak Yuni. Jadi alun-alun, konotasi definisi alun-alun ya. Mbak Yuni, ini kita hidupkan. Ayo kita gugah bareng-bareng bahwa definisi daripada alun-alun apa coba? Ayo. Tempat berkumpul ya. Alun-alun adalah satu tempat yang luas. Ya, tempat yang luas. Tempat berkumpulnya kalau dulu ya, tempat berkumpulnya raja dan rakyat. Betul. Ya. Untuk memberikan satu petuah, untuk memberikan satu pengumuman, untuk memberikan berbagai macam hal yang di situ adalah tempat raja dan rakyatnya bertemu. Ada komunikasi di Ada tempat komunikasi. alun-alun itu. Ya, ini betul. komunikasi dari alun-alun. Lantas apa yang mau dihidupkan? Sementara situasinya belum sepenuhnya lapang nih. Ya mudah-mudahan badai segera berlalu. Amin. Ini dan di sana mungkin saya setuju apa yang menjadi pertanyaan Mbak Yuni bahwa nanti di sana masih begitu loh Pak Bambang kan begitu. Ya. Ini kita atur nanti titik kantong setatnya nanti ada di alun-alun antara alun-alun itu dan juga di Masjid. masjid boleh juga ada di Jalan Brigjen Katamso. Oh, udah mulai tarik ke Ya, utara ya. sudah ditaruh di sana dan nanti malam jangan lupa bahwa di situ juga akan ada tontonan kembang api dan drone. Nah, di sana kembang api, drone juga ini supaya nanti ini adalah masyarakat bisa
menikmati melihat tontonan atau hiburan yang ada di situ. Setelah itu baru nanti jalan menuju ke balai kota. Clear ya berarti di Clear sana tadi. di sana, Baik. ya. Tidak semata-mata karena alun-alun memang mau diselesaikan ini. Nah, ini saya tidak akan tarik ke sana, Mbak Baik. Yuni, tetapi kita memang ini adalah dengan Doho Night Carnival dan konsepnya Mbak Wali adalah Dejito. Ini Kediri tourism. Ini kita ambil roh daripadanya ini adalah di Jalan Doho ini supaya ini betul-betul yang memiliki nama Jalan Doho itu kan baru ya yang memang Kediri ya. Kediri yang dan di sini dan kenapa jadi Mbak Yuni ini jeli juga ya kenapa setatnya di alun-alun karena alun-alunnya masih belum rampung kan begitu. Jadi ini sekali lagi kita sampaikan semuanya itu tetapi ini adalah kembali kalau ini adalah alun-alun ini adalah tempat yang luas, tempat berkumpulnya para pemimpin dengan rakyatnya. Nah ini nanti kita disitulah mudah-mudahan nanti yang itu segera selesai dan badai segera berlalu dan nanti yang tahun-tahun berikutnya ini nanti alun-alun sudah bisa dimanfaatkan kembali yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bahwa kalau ke alun-alun itu kan beda kan begitu ya. Wah alun-alun, lihat wayang di mana? Alun-alun. Lihat ketoprak di mana? Alun-alun. Kan begitu. Ada pengajian di mana? Di alun-alun. Kan beda. Ya. Betul-betul sentral iya, dan memang begitu. Alun-alun kan tumbuh begitu. gerak nanti ada di alun-alun itu ya Pak. Ya, itu menginspirasi anak-anak kita. Kalau dulu kan saya bangga kalau dulu itu kecil, upacara di mana? Di alun-alun kan begitu ya. Nah, terus ini ada acara karnaval Agustusan di mana? Di alun-alun. Ayo di alun-alun pada datang semua karena di sana ada pemimpin negeri yang hadir. Di mana? Di alun-alun. Indah kan? Asik kan? Ya. Begitu Mbak. Jadi Yuni, sudah ya. pasti optimis bahwa nanti start di alun-alun itu akan terkondisikan sampai hingga finish di Insya Allah. depan balai kota. Ya, insya Allah ini sudah. Saya masih tertarik dengan tema yang diambil itu Glow Green begitu. Ini memang ada maksudnya di sana memang ada satu tema yang diminta oleh Mbak Wali atau Anda selaku Kepala Disbud Parpora yang memang menginisiasi begitu. Ini memang bahannya harus di-setting ke daur ulang begitu, ada isu global yang ingin dicanangkan. Karena kalau kita bicara tentang tema, biasanya kan ada ikon dari pemerintah daerah yang ingin ditampilkan. Taruhlah kemarin Kediri Night Carnival ada tenun ikat bandar begitu Pak. Kalau Doho Night Carnival perdana kemudian diusung tema Glow Green. Kenapa Pak? Keren nggak kira-kira menurut Mbak Yuni? Keren ya? Keren pasti. Tapi Mbak tidak Yuni, sekedar keren saja, iya, karena kita tidak Mbak boleh Yuni berhenti di situ. Jeli ya, jeli banget ini sampai ke sana ya. Betul Mbak Yuni, jadi ini adalah kembali lagi ke visi misi Mbak Wali ya, Mbak Vinanda bahwa kenapa temanya ini Glow Green. Glow Green ini adalah nanti ini menginspirasi semuanya daur ulang untuk kehidupan yang berkelanjutan. Ini temanya begitu arahnya. Jadi Glow Green ini adalah kita memakai daur ulang untuk kehidupan berkelanjutan. Kehidupan berkelanjutan yang bagaimana? Yang mapan. Kembali ke temanya, jargonnya ataupun visi misinya Mbak Wali. Kemudian makna tema ini apa? Kan begitu ya Mbak Yuni yang ditanya makna tema ini apa? Kalau kemarin ini adalah menggambarkan semangat Kota Kediri untuk bersinar, untuk berglow secara berkelanjutan melalui kepedulian lingkungan dan inovasi pemanfaatan bahan daur ulang green dalam wujud karya seni dan kostumnya. Ini makna temanya di situ, Mbak Yuni ya. Lantas subtemanya apa? Tadi udah saya sampaikan, ada Green Heritage. Apa ini Green Heritage? Mengangkat nilai-nilai budaya lokal dengan elemen yang ramah lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar jalan, perform berlenggak-lenggok atau
ini hura-hura enggak, tetapi ada tema, ayo di sini ini ada ya fashionnya, ada budayanya, yang di situ adalah dengan segala kearifan lokal dan lingkungannya. Kemudian ada lagi yaitu eco future. Di sini apa? Menampilkan visi masa depan yang hijau, nah, dan berkelanjutan. Kalau mbah-mbah kita ini, Indonesia ini hijau ruyu-ruyu, kan begitu. Kalau begitu apakah sudah ada yang kegersangan Pak Bambang? Ya, banyak kan? Ada pengurangan hutan di mana-mana, ada juga pengurangan pohon. Sekarang kalau cari pohon yang besar-besar aja kan agak sulit ya. Cenderung ditebang karena membahayakan kalau untuk wilayah kota ya Pak Betul ya? juga. Ditemukannya di mana kalau di kota? Di makam ya. Pasti. Di mana? Di makam ya, yang kadang-kadang itu. Kemudian nature glow, ini adalah apa? Keindahan flora dan fauna dalam keselarasan lingkungan. Allah, nanti di situ ada yang pernik-pernik seperti kupu-kupu, ada apalah, ada apa. Ya, mudah-mudahan dengan tema ini bisa mengangkat Kota Kediri dengan Doho Night Carnival-nya ini nanti malam betul-betul biar keren dan nanti bisa kita ulang lagi di tahun yang akan Jadi 40 datang. peserta nanti masing-masing punya tema sendiri. Betul, Atau jadi terangkum dalam subtemanya yang subtema berbeda, temanya sama Mbak Yu. Oke. Temanya sama tapi subtemanya yang berbeda-beda. Bagaimana cara menyampaikan pada masyarakat tentang maksud tema itu? Sementara kalau sudah perform kan kebanyakan yang dilihat hanya lenggak-lenggoknya, yang kebanyakan yang dilihat hanya akan penampilannya saja begitu. Bagaimana menyampaikan maksud secara detail itu pada Nanti masyarakat? di sana ada ini ya, apa itu yang ini ya, semuanya ada yang setiap ini kita beri kesempatan untuk Nonsernya ya, iya, mengumumkan nonsernya. itu ya. Betul. Oh, begitu. Wah, inilah gitu. Misalkan gudang garam, ada nonsernya, ngambil tema apa? Ya, mungkin tentang Nyiro Kidul lah mungkin ya, atau apalah. Lah, ini ngambil tema ini. Jadi betul-betul seru ya Pak Seru, ya? seru banget. Satu tampilan, Tampilannya. ada yang mengulas, Iya, ada yang mengulas. mendetailkan bagaimana apa dan Betul. bagaimana begitu. Iya, betul. Baik, luar biasa. Makanya kita ndak ini banyak karena musimnya juga ini kangen, tapi padat tetapi berisi. Artinya ada yang beda Pak dengan kemarin tentang tampilan karena durasi, karena memang ada efektivitas yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Kediri di satu sisi. Boleh dijelaskan? Tentu ada pembeda, Mbak Yuni, tentu ada pembeda, Baik. tetapi kan pembedanya kan ya kalau ini ya kita memang spesifik adalah mengangkat satu tema yang blue green itu. Jadi blue green itu marilah sama-sama yang tadi ini adalah ada upaya untuk apa itu namanya sama-sama punya kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nah, Ada disitulah. kesulitan awal pada saat memfilter Pak, Oh, mengingat ini daur ulang kan ya. Banyak, Kalau tidak banyak, betul-betul luar dipilah. biasa. Bagaimana? Banyak. Kemarin pada waktu ini dengan peserta hampir putus asa semua. Bagaimana? Harus bilang, Pak ini sulit, tema ini sulit, nanti gimana? Iya, gimana? Lah seperti karnaval biasa saja loh, jangan. Nah, kan banyak permintaan gitu, Pak ini sulit nanti, waduh sulit saya nggak ikut Pak. Lah, maka dari itu ini kita beri kesempatan kepada masyarakat bahwa ini para kepesertaan, ayo kita coba. Kalau nanti seperti karnaval biasa, kan mohon maaf kan kita kurang inisiatif kan nanti. Padahal ini kan ya janganlah kalau hanya karnaval biasa kan begitu kan nanti kan ya bukan apa-apa sih. Artinya ada goals yang memang dicapai di sana Pak. Betul gitu. Baik. Jadi ini ada satu tantangan kesulitan di situ. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng nanti malam bagaimana karya kekreatifan semua peserta ini untuk sama-sama yang ditampilkan di malam nanti. Baik. Itu ya. Kalau ada istilah tak ada gading yang tak retak gitu ya Pak ya. Betul, Kita Mbak harus Yuni. maklumi ketika di satu sisi ada yang pro kebijakan, di satu sisi tentunya juga ada yang berusaha ingin suaranya didengar begitu. Kalau tadi hanya sedikit suara minoritas yang berkeluh kesah, wah toko saya tutup.
ada pendapatnya harus berkurang sekian persen, dan jangan lupa itu weekend Pak, di mana pasti rate tertinggi mereka dapatkan ketika mereka buka toko di akhir pekan gitu. Pertimbangan-pertimbangan itu juga sudah dikaji tentunya ya Pak ya? Sudah Mbak Yuni, maka dari itu ayo kita maklumi bersama bahwa kegiatan ini bukan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan, setiap minggu. Tapi sering Pak? Belum, baru kali ini dong, setahun hanya sekali. Dan baru kali ini, berapa tahun baru kali ini. Kita tahu kemarin Apeksi, kemudian doa 1 Muharram, kemudian nanti tutup tahun juga pasti ada lagi ya Pak. Disebut Parpol sangat kreatif karena ya banyak acara yang dimunculkan. Iya betul. Tapi disitulah kita sebagai warga negara ya, kita sama-sama kembali lagi bukan kita ini bagaimana menyulitkan warga, enggak, tetapi justru disinilah kita menumbuhkan semuanya ya. Ekonomi semuanya tumbuh, keinginan kita arahnya ke sana. Ya tentu kalau nanti para toko dan sebagainya ini agak terganggu sedikit tentu, tidak mungkin tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi di balik itu juga kan para pelaku UMKM juga akan bergeliat. Para pelaku-pelaku mohon maaf parkir, kan juga kan bergeliat. Bagaimana kantong-kantong parkir di sana yang nanti akan dikelola oleh masyarakat. Mungkin ada Karang Taruna, ada warga dan sebagainya. Itu juga dikoordinir ya Pak? Iya, bisa kita serahkan kepada masyarakat semuanya. Nah, disitulah ya semuanya ada satu sisi irisan yang tadi Mbak Yuni katakanlah ini adalah irisannya, ini ada berkurang, ada irisan yang bertambah, ini wajarlah. Justru dengan kegiatan-kegiatan ini Mbak Yuni, ini membersamai kita dan membersamai semuanya dari para pelaku rakyat yang bawah sampai ini nanti para saudagar-saudagar yang di jalan Doho ini kita harapkan saudagar-saudagar ini ya maklum dikit lah. Berbagi rezeki artinya. Iya, betul gitulah. Ya toh, nanti kan setahun hanya sekali dalam rangka memperingati hari jadi Kota Kediri. Ya, terakhir Pak, Anda karena hari ini selaku Kepala Disbud Parpora Kota Kediri, tentu akan banyak proyek yang itu menjadi ikon juga. Tidak semata-mata bahwa itu kegiatan yang harus digelar, wajib, gugur kewajiban begitu, tidak kan Bapak? Oh tidak. Tapi di situ ada sebuah ruang juga bagi Anda untuk bisa mengelola bagaimana nanti ada efek domino yang bisa diterima oleh masyarakat, terutama yang memberikan manfaat. Anda bisa berikan penjelasan tentang itu Pak? Kita bicara 1 tahun ke depan nanti. Betul Mbak Yuni. Jadi betul ya, memang banyak kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan. Kalau ini selaras dengan apa yang menjadi Doho Night Carnival, ini adalah satu kegiatan, satu rangkaian yang bagian daripada Kediri Tourism. Nah, dan apa yang disampaikan Mbak Yuni ini banyak sebenarnya. Itu yang kemarin juga ada itu di Gor Joboyo ada peringatan ya dalam rangka Hari Santri. 20.000 orang juga berbondong-bondong di sana. Sebentar lagi juga akan ada ini event nasional taekwondo. Juga ini event-event yang betul Mbak Yuni sampaikan bahwa ada beberapa event yang memang terprogram, tetapi ada event yang kadang-kadang ini adalah bukan tiba-tiba, tetapi ini adalah permintaan dari kota lain, dari provinsi ataupun dari nasional. Maka dari itu dengan kegiatan-kegiatan ini kita harapkan ini membuat daya tarik. Nah, ini membuat daya tarik ini tidak hanya diminati oleh masyarakat, tetapi kita betul-betul menginginkan bahwa daya tarik ini menyentuh kepada investor, Mbak Yuni. Ayo, Kediri ini seperti ini loh geliatnya. Coba hari santri 20.000 orang. Banyak loh 20.000 orang itu. Nah, efek daripada ekonomi yang berputar luar biasa. Kan begitu. Mana itu yang di Kedonglo kan? Kedonglo yang namanya Mujadah Kubro. Mujadah Kubro. Coba
Ya, itu perputaran. Ini juga merupakan perputaran ekonominya. Ini juga merupakan pariwisata loh. Ada strategi, budaya loh. ada strategi lebih artinya dari Bapak untuk bisa membuat beberapa kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya itu bisa lebih boom di tahun-tahun ke depan. Ya, insya Allah ini lagi kita mapping. Hmm. Kita mapping dari kantong-kantong semua kegiatan itu nanti kita menuju ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, ada di sana. Itu di tempatnya apa? Jalan apa itu? Jalan Cokroaminoto ya, Jalan tempatnya Cokroaminoto. Gusli ya. Ya. Berapa ini luar biasa seperti itu juga. PJM-nya. Hidup semuanya yang di Pakidiyah juga hidup, di sana hidup. Semuanya ini adalah membersamai. Keinginan saya membersamai bahwa ini loh, wajah kota Kediri ini seperti ini. Baik. Budayanya seperti ini. Dan ini menjadikan bagian dari pariwisata. Kan begitu. Nah, budayanya orang-orang Kediri ternyata guyup, rukun, gotong royong, bersama-sama begitu antara rakyatnya dengan saudagarnya, antara rakyatnya dengan pemerintahnya, antara rakyatnya dengan ulamanya. Nah, bersama-sama hukum, dan ini harapan saya satu, yaitu menarik para investor, Mbak, supaya betul-betul hadir di kota Kediri. Kita masih sangat terbuka dengan peluang investor untuk bergabung dengan kita, Pak? Oh iya, terbuka. Ini kita tunggu ini investor-investor ini. Kita lagi monggo lah. Bentar lagi ada jalan tol. Kan begitu, bandara sudah dibuka kemarin tanggal 10. Oke. Nah, ini harapan kita, dan ini loh, kan berawal dari situ. Coba kalau budayanya Kediri ini ndak guyup, ndak rukun. 20.000 masyarakat berkumpul, tetapi nampaknya juga guyup, rukun, bergandeng tangan. Nah, ini ciri khas gotong royong Kota Kediri. Tapi kalau 1.000 orang sudah berkumpul, tawur terus bertawur, kan mana ada saudagar atau investor ini yang mau hadir. Kan Artinya begitu, di Mbak satu Yuni. sisi nanti command center-nya bakal lebih sering terpakai ya, Pak? Sering ya? terpakai. Ini nanti berubah, Mbak Yuni. Ini Oke. comment center Dalam ini proses adalah ya ini ya. dalam rangka Doho Night Carnival. Oke. Besok saya ganti lagi Ada comment lagi centernya. nih ya, setiap momen. Kediri Bajulan. Oh iya, nanti semuanya di sini. Baik. Kediri Bajulan. Comment center ini berubah lagi. Ini ruangan yang tadi saya sampaikan. Mungil, kecil, makitil-kitil, ini indah. Betul-betul indah. Bermanfaat. Dan ini nanti akan selalu saya gunakan untuk comment center setiap kegiatan-kegiatan perhelatan yang tentunya adalah pas leading sektornya adalah Mewakili suara warga Kediri. Kami berharap apa yang hari ini sudah Anda rencanakan, Anda gagas, bisa terwujud dan tentunya memberikan manfaat seluasnya untuk warga Kediri. Saya terima kasih untuk waktunya, Bapak. Saya juga terima kasih dari kru Doho TV. Ya, satu-satunya juga ya? Satu-satunya juga kan, namanya Doho kan. Ya. Satu-satunya. Terima kasih Mbak Yuni. Berjumpa semua di dengan event krunya. berikutnya, Pak. Berjumpa di event Sehat berikutnya. selalu untuk Anda. Mohon doa restu. Ya, semuanya acara besok Sabtu bisa sukses, Amin. bisa lancar, Amin. supaya ini menjadi kenangan indah buat warga Kota Kediri dan Saya aminkan semuanya. yang terbaik Ya. untuk Bapak. Amin, Terima kasih. amin. Ye, Undur terima diri, kasih. Bapak. Ye, terima kasih. Ye, selamat siang. Dari Disbud Parpora Kota Kediri, pemirsa, baru saja hadir ngobrol bareng pejabat. Di mana pada edisi kali ini kami ingin tampilkan bagaimana sebuah kebijakan dibuat memang sudah seharusnya memberikan manfaat. Tidak semata-mata ini akan menjadi sebuah pencitraan, sebuah proyek mercusuar yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Tapi sebaliknya, ini bisa mengangkat derajat dan martabat, khususnya warga Kota Kediri. Ngobrol bareng pejabat. Simak selalu kami di Doho TV dengan episode berikutnya.